Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi. Oh ya, sebelumnya ada kelompok 7 yaitu ada Haikal Askafansyah, ada Siti Muslihat, ada Safira Putri, dan ada Talita Sidki. Next. Oke. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang materi kohesi dan koherensi. Kohesi itu adalah keserasian hubungan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain dalam wacana sehingga tercipta pengertian yang apik atau koheren dari tiga. Selanjutnya itu ada Haliday dan Hasan 1992 mengangkat sumber-sumber kebahasaan tekstual untuk mengaitkan satu bagian teks dengan bagian lainnya. Ada Wittke 1976 ayat 26 menyatakan kohesi ialah hubungan antara kalimat dan antar klausa dalam sebuah teks, baik dalam strata gramatikal maupun dalam strata leksikal. Terus menurut kohesi merupakan suatu hal yang berdasarkan struktur dan gramatikal. Struktur tersebut dibentuk melalui kata-kata penghubung, konjungsi, enumerasi, sinonim, referensial, dan tanda baca. Nah, yang selanjutnya itu ada reference atau referen. Referen sebagai salah satu jenis kohesi dapat dikatakan sebagai pemarkah deeksis yang mengacu pada bagian wacana seperti orang, tempat, dan lainnya. Referen ini meliputi next. Yang pertama ada promina atau pronoun. Contohnya yaitu ada Ayu Dewi dalam penggunaan bahasa Inggris. Terus yang kedua ada saya, Anda, dia, beliau dalam bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Terus yang B yaitu ada demonstratif atau kata rujuk. Contohnya yaitu ada this, that, das, and does dalam bahasa Inggris. Ini, itu, di sini, di sana dalam penggunaan bahasa Indonesia. Talita. Substitution adalah proses atau hasil penggantian unsur bahasa oleh unsur-unsur pembeda atau unsur untuk menjelaskan suatu sarana 2011.229 nominal, verbal, dan klausal. Berikut ini merupakan contoh yang menunjukkan substitusi. Contoh substitution. Do you want the blanks? Yes, I will take one. Atau one mensubstitusi kata blanker. Did you sing? Yes, I did. Did mensubstitusi kata sing. C. Elipsis. Aflahah tahun 2012, elipsis dapat dikatakan sebagai ikatan kosong atau zero tie sebab ikatan itu secara aktual tidak dikatakan. Di bawah ini contoh elipsis yakni A. Ketika memasuki rumah baru, kita menginginkan adanya suasana yang sama sekali baru. B. Sebelum pulang, Likin mengajak teman-temannya ke sungai untuk membersihkan badan dari lumpur. Conjunction atau kata hubung. Menurut Krida Laksana, konjungsi adalah partikel yang dipergunakan untuk menggabungkan kata dengan kata, frase dengan frase, klausa dengan klausa, kalimat dengan kalimat, paragraf dengan paragraf, sesuai dengan fungsinya. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur atau lebih dan kedua unsur tersebut memiliki status. Konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau lebih namun klausa tersebut tidak memiliki status sintaksis yang sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Muslihat. Lexical bias atau leksikal kohesi terjadi ketika dua kata atau dua unsur di dalam suatu wacana dihubungkan melalui kriteria sama semantik. Sumandi 2002.2247. Kohesi dapat dibentuk oleh pengeluangan sinonim, superordinate atau hipenenim atau kolokasi. Pengulangan dapat dilakukan dengan mengulangan utuh. Pengulangan
sebagai dan pengulangan dalam bentuk lain. Contoh bentuk pengulangan adalah sebagai berikut. Yang A. Setelah manusia pasti menginginkan suasana baru untuk mengusir kejenuhan. Suasana yang lebih baik dari sebelumnya, suasana yang lebih baik dari sebelumnya. Yang B. 10 tahun kita menikah, 10 tahun kita hidup bersama, 10 tahun setiap harinya kulalui bersamamu. Yang C. Pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Berfilsafat mendorong kita untuk mengetahui apa yang telah kita tahu dan apa yang belum kita tahu. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Safira Putri. Definisi yang senada dengan Bell dinyatakan oleh Bertrand 1931 ayat 14. Dia menjelaskan bahwa koherensi confers the ways in which component of textual word, the configuration of concept and relation with underline the surface text are mutually exclusive and relevant. Hal ini menunjukkan arti bahwa koherensi mengacu pada bagaimana tekstual seperti konfigurasi, konsep, dan hubungan yang mendasari sebuah teks saling berterima dan berkaitan. Pada koherensi juga dapat diciptakan penempatan pragmatisme yang logis, pemahaman akan variasi ujaran dalam situasi yang berbeda. Syaratan, misalnya kita harus melihat peranan partisipan, hubungan antar partisipan, apakah mereka itu sahabat, orang asing. Berikut ini adalah contoh wacana yang mempunyai koherensi baik, tetapi ada telepon, saya sedang mandi, baiklah. Perbedaan kohesi dan koherensi. Dapat kita katakan bahwa kohesi adalah keterpaduan bentuk, sedangkan koherensi padu adalah unsur-unsur lahiriah teks, termasuk struktur akhir atau kata bahasa, sedangkan keberpaduan unsur-unsur batinnya atau makna konsep pengetahuan saling berpadu. Ya, cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.